Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dimanapun panjenengan berada, kembali dalam Pelangi Wacana di kanal YouTube GKJ Pekalongan. Hari ini spesial karena kita akan membahas edisi khusus, yaitu Sakramen Perjamuan bagi anak-anak. Ada sekian banyak topik, ada sekian banyak pertanyaan, ada sekian banyak kegelisahan yang barangkali kita miliki menyambut rencana pelayanan perjamuan kudus bagi anak-anak di GKJ Pekalongan. Nah, semoga rubrik ini bisa mencerahkan kita semua dan mari kita belajar bersama-sama. Ya, dasar apa yang dipakai oleh gereja-gereja yang melayankan sakramen perjamuan bagi anak-anak? Tentu ada beberapa dasar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama adalah dasarnya berpijak pada dokumen resmi gereja itu. Jadi gereja, sinode misalnya, kalau kita bicara tentang GKJ itu memiliki beberapa dokumen gerejawi. Di sana memuat ajaran serta tata cara yang harus dilakukan oleh gereja. Itu dasar pertama, dokumen gerejawi yang akan kita bahas pada episode kali ini. Yang kedua tentu saja dasarnya adalah Alkitab. Alkitab bicara apa tentang perjamuan kudus bagi anak-anak. Yang ketiga, dasarnya adalah sejarah dogma terkait dengan perjamuan kudus. Yang dimaksud dengan dogma adalah serangkaian sistem ajaran yang dilahirkan oleh gereja sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada tahap-tahap sejarah dogma yang juga menarik untuk kita cermati. Di episode yang berikutnya akan kita bahas. Yang terakhir adalah dasarnya merupakan diskursus atau wacana teologi yang berkembang tidak hanya di sebuah gereja tetapi juga di dalam ikatan kebersamaan gereja-gereja dalam ikatan oikumene. Jadi itulah kira-kira dasar bagi gereja untuk melayankan sakramen perjamuan bagi anak-anak. Dan khusus pada episode kali ini, kita akan fokus membahas soal apa kata dokumen gereja, terkhusus dokumen GKJ terkait dengan sakramen perjamuan bagi anak-anak. Ya, GKJ punya beberapa dokumen gerejawi yang mungkin pertama perlu kita pahami adalah yang namanya dokumen gerejawi adalah dokumen produk dari sebuah persidangan gerejawi. Jadi hasil dari keputusan sidang itu ada beberapa dokumen gerejawi. Jikalau kita bicara tentang dokumen gerejawi yang terkait sakramen perjamuan bagi anak-anak, tentu ranahnya adalah ranah dokumen Sinode GKJ. Artinya produk dari persidangan Sinode GKJ. Dan kita tahu bahwa yang namanya sidang sinode adalah persidangan dari semua gereja yang diwakili oleh klasis-klasis yang membicarakan berbagai macam hal terkait dengan gereja, termasuk tentang pelayanan perjamuan kudus bagi anak-anak. Nah, GKJ memandang bahwa dokumen gerejawi yang dihasilkan oleh sebuah persidangan itu memang bukanlah sebuah paksaan, bukanlah sebuah keharusan. Pendekatan wajib tidak wajib atau apalagi pendekatan benar salah itu sudah tidak lagi relevan dalam kehidupan GKJ di masa kini. Itulah mengapa GKJ memilih pendekatan pastoral, lebih tepatnya pastoral transformatif. Pastoral artinya apakah dokumen-dokumen gerejawi itu, segala keputusan dan isinya itu bisa menggembalakan umat, seperti kata pastoral. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menggembalakan umat Allah, yaitu gereja, bukan sebagai produk hukum yang mengatur benar salah, wajib tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata transformatif. Itu artinya ada kemauan untuk terus berubah, bertransformasi, kemauan untuk terus belajar, saling bercakap-cakap, dan saling berdialog.
Maka dokumen gerejawi adalah alat penggembalaan atau alat pastoral serta alat untuk menuju pada perubahan yang terus-menerus. Nah, itu pemahaman dasar yang perlu kita pahami dulu jikalau kita bicara soal dokumen gerejawi GKJ. Agar kita tidak terjatuh pada jebakan yaitu bersifat atau bersikap legalis, formalis. Karena dokumen mengatakan A, maka kita harus A, dokumen mengatakan B, kita harus B. Tentu bukan sekaku itu. Yang jelas, sifat utamanya adalah pastoral, penggembalaan yang bersifat itu bisa mengubah ke arah yang lebih baik. Nah, selain itu, dokumen gerejawi GKJ bukan melulu produk persidangan, itu kan bahasa hukumnya, tetapi dokumen gerejawi GKJ adalah hasil refleksi yang panjang, hasil refleksi yang mendalam, yang diputuskannya dalam sidang, tapi prosesnya itu sangat luar biasa panjang dan rumit. Maka kita perlu menghargainya sebagai sebuah proses. Nah, GKJ melewati beberapa tahap, Bapak, Ibu, dan Saudara, terkait dengan dihasilkannya dokumen tentang sakramen perjamuan bagi anak-anak. Yang pertama misalnya tahun 2000, itu ada sidang dari Reformed Ecumenical Council atau REC yang mendorong anggota REC itu untuk mengikut sertakan anak dalam perjamuan. Nah, GKJ itu menjadi anggota dari REC itu. Sejak tahun 2000 sudah mulai diwacanakan dan didorong. Lalu kemudian 6 tahun kemudian di tahun 2006 dalam sidang Sinode GKJ itu dibahas terkait dengan kemungkinan diikutsertakannya anak di dalam sakramen perjamuan. Waktu itu keputusannya adalah kurang lebih GKJ mengatakan ya secara sinodal belum menerima, tapi kalau ada gereja yang mulai menggumulkan atau bahkan siap untuk memperlakukan ya dipersilahkan. Jadi GKJ masih dalam pergumulan pada waktu itu. Lalu 10 tahun kemudian diskusi semakin ramai dan semakin banyak kajian termasuk di GKJ hingga tahun 2016 ditetapkanlah tata gereja tata laksana versi terbaru atau TGTL GKJ serta pedoman yang terbaru. Di sana sudah dimuat tentang keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Nanti akan kita sebutkan. Lalu 2019, 3 tahun kemudian, ada revisi pokok-pokok ajaran GKJ, PPA GKJ, yang salah satunya adalah mengubah klausul tentang perjamuan kudus, di mana anak-anak kemudian juga diperbolehkan untuk ikut di dalamnya. Dan yang terakhir adalah tahun 2022, di mana ditetapkan pertelaan GKJ yang terbaru. Di sana juga tentu saja mengikuti PPA GKJ, anak-anak diikutsertakan di dalam sakramen perjamuan. Jadi 2000 sampai 2022, bayangkan 20-an tahun berproses GKJ ini, hingga kemudian sampai pada kesimpulan berupa ajakan dorongan untuk mengikutsertakan anak di dalam sakramen perjamuan. Sungguh proses yang panjang dan tidak sederhana. Nah, isinya apa? Ada beberapa dokumen yang saya kutipkan, saya bacakan isinya supaya kita semua lebih jelas, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama dokumennya adalah PPA GKJ atau pokok-pokok ajaran GKJ, khususnya di bab 4 ayat 6. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan adalah 1. Setiap orang yang sudah dibaptis yang dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah. Yang kedua, anak-anak keluarga Kristen yang sudah dibaptis pada saat masih kanak-kanak, sebab rahmat Allah berlaku untuk seluruh keluarga, dan anak-anak juga mempunyai tempat dalam perjanjian keselamatan.
Dari dokumen PPA GKJ ini, kita memiliki beberapa poin. Yang pertama, syarat dari orang yang diikutsertakan dalam perjamuan adalah sudah dibaptis. Artinya ketika dia dibaptis ketika anak-anak ya silahkan, atau baptis dewasa ya silahkan. Yang penting sudah dibaptis. Dan dipersiapkan dengan saksama oleh gereja. Maka tidak hanya dibaptis lalu sudah, perlu dipersiapkan dengan saksama, secara titi kalau dalam bahasa Jawa. Harus dengan hati-hati. Untuk apa dipersiapkannya? Untuk menyambut rahmat Allah. Kemudian di poin kedua tadi juga ada muncul sebab rahmat Allah berlaku untuk seluruh keluarga dan anak-anak juga termasuk di dalamnya. Jadi GKJ dengan sadar beralih atau bergeser dari teologi akal budi, teologi yang menekankan pemahaman, menuju ke teologi rahmat. Jadi persiapannya bukanlah syaratnya jemaat paham apa makna perjamuan atau paham dosa dan tidak dosa dan sebagainya, tapi dipersiapkan untuk menyambut rahmat Allah. Jadi ada dimensi teologis spiritual untuk menyambut rahmat, dan kita tahu bahwa rahmat Allah tidak hanya dibatasi oleh akal budi saja, namun juga melibatkan emosi atau afeksi serta aksi atau psikomotorik. Itulah iman yang utuh. Nah, itu kata PPA GKJ. Yang kedua kemudian dokumennya adalah TGTL GKJ atau Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ pasal 8 ayat 5 C2 menyebutkan begini: prosedur pelaksanaan sakramen ditentukan oleh majelis gereja dengan mengacu pada peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan dan disahkan dalam persidangan sinode. TGTL tidak secara khusus menyebutkan siapa yang layak atau berhak, tapi dia menyebutkan mengacu pada pedoman atau peraturan. Nah, di sana juga disebutkan dokumen yang berikutnya, yaitu pedoman GKJ, khususnya bab 2 ayat C poin 4 tentang sakramen perjamuan. Di sana ada tentang penerima sakramen perjamuan, yaitu yang berhak menerima sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis. Itu dalam pedoman GKJ. Ngomong-ngomong, dokumen TGTL itu menjadi satu dengan pedoman GKJ gitu ya. TGTL serta pedoman GKJ, satu rangkaian. Dan yang terakhir adalah dokumen yang bernama pertelaan GKJ. Bunyinya begini: adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak, yang dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah, yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini jelas bahwa dokumen GKJ setelah sekian lama bergumul, belajar, mengkaji, dan merefleksikan pengalaman imannya secara sinodal, melahirkan dokumen gerejawi yang intinya adalah membuka keikutsertaan anak-anak untuk ikut dalam sakramen perjamuan. Nah, itu warisan atau legacy yang ada dalam dokumen gerejawi GKJ. Nah, semoga ulasan di episode yang pertama ini bisa menolong kita memahami apa dan bagaimana sakramen perjamuan bagi anak-anak, terutama dari perspektif dokumen gerejawi GKJ. Tuhan memberkati.